Untuk LKPP tahun 2022, pemerintah telah menyampaikan LKPP unaudited kepada BPK pada 24 Maret 2023 untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas 82 laporan keuangan kementerian atau lembaga dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara. Memenuhi peraturan perundang-undangan, hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 telah kami sampaikan secara administratif pada 31 Mei 2023 kepada DPR, DPD, dan Presiden. Kemudian, LHP LKPP tahun 2022 juga telah disampaikan pada rapat paripurna DPR RI dan sidang paripurna DPD RI pada 20 dan 22 Juni 2023. Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden serta hadirin yang kami hormati. Pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP dengan memperhatikan 4 hal, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2022, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas LKPP tahun 2022. Dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Opini WTP atas LKPP tahun 2022 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 81 laporan keuangan kementerian negara atau lembaga dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara tahun 2022 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP tahun 2022. 1 LKKL, yakni laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022 memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Namun demikian, secara keseluruhan, pengecualian pada LK Kementerian Kominfo tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP tahun 2022. Terkait hal ini, kami berharap pemerintah dapat terus melakukan upaya efektif agar selanjutnya seluruh kementerian dan lembaga dapat memperoleh opini WTP. Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden serta hadirin yang kami hormati, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP tahun 2022. Namun, tetap perlu ditindaklanjuti guna perbaikan pengelolaan APBN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan pendapatan terkait fasilitas dan insentif perpajakan yang belum memadai, serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak belum sesuai ketentuan. BPK merekomendasikan pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan atas pemanfaatan fasilitas dan insentif perpajakan. Yang kedua, pengelolaan belanja antara lain belanja transfer dana bagi hasil secara non-tunai belum memadai dan belanja subsidi bunga kredit usaha rakyat yang belum sepenuhnya didukung kebijakan pelaksanaan dan anggaran. BPK merekomendasikan pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan formulasi penghitungan dana bagi hasil yang akan disalurkan secara non-tunai, serta menetapkan kebijakan penyelesaian kewajiban pemerintah atas pelaksanaan program subsidi tambahan KUR. Yang ketiga, pengelolaan dan penyelesaian piutang negara yang belum optimal, belum memadai, dan belum sesuai ketentuan, terutama pada piutang negara dari proses likuidasi BUMN, piutang pajak, dan piutang bukan pajak. BPK merekomendasikan pemerintah untuk
mengamankan hak tagih piutang negara dalam proses likuidasi BUMN, memutakhirkan data piutang pajak, dan meningkatkan pengawasan maupun pengendalian piutang bukan pajak tersebut. Selain itu, dalam memberikan tambahan informasi pelaksanaan APBN tahun 2022, BPK juga menyampaikan hasil review pelaksanaan transparansi fiskal yang secara umum menunjukkan pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal berdasarkan praktek terbaik internasional. Kami berharap pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas dan transparansi pengelolaan fiskal sebagai pilar dalam Fiscal Early Warning System, sekaligus menjadi elemen fundamental dalam manajemen keuangan publik yang efektif dan akuntabel.